Oke, halo semua, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal coba terbang pakai 737 lagi. Dan untuk rutenya kita berangkat dari Jakarta ke Palembang. Flight time-nya kurang lebih cuma sekitar 45 sampai 50 menit doang. Jadi termasuk singkat. Dan biar videonya juga nggak terlalu panjang, kita langsung aja ke kokpit. Oke, selamat datang di kokpit. Kalau gitu kita bisa langsung siapin aja pesawatnya. Ini untuk fuel sama pilot kebetulan juga udah di setup dari awal, jadi kita bisa langsung isi aja rutenya. Oke, dimulai dari menu pertama, Iden modelnya 737-800, engine ratingnya 26K, nav datanya aktif dari 27 November sampai 25 Desember 2025. Ini berarti masih valid. Oke, kita lanjut. Kita dari Whiskey India menuju ke Whiskey India Papa, flight numbernya batik 123. Lanjut, kita departure dikasih dari runway 25 right, Delta to Delta. Oke, lanjut dari Delta kita ke Whiskey 12, dari Whiskey 12 kita ke Gusco, dari Gusco kita diarahin runway 29er via Gusco 1 Bravo. Ini berarti kita expect ILS 29er via Gusco 1 Bravo, kita pakai transition. Oke, kita balik ke Lex, pastiin gak ada yang discontinuity ya. Kalau udah kita biarin dulu, kita lanjut aja ke initial reference. Untuk zero fuel weight nya hari ini estimasinya 54,5, reserve nya 4,2 ton, kita buletin. Cost index nya 7, cruise altitude nya di 280. Oke, untuk cruise wind kita ambil dari flag log, lihat di TOC nya, geser ke kanan dikit, nah ini dia 190 5 knot. Oke, untuk temperatur deviation nya karena di PMDG versi 2020 ini dia nggak ada menu ISA deviation nya, jadi kita nggak bisa masukin temperatur deviation nya nih yang plus 17. Nah, karena nggak ada, berarti kita bisa langsung jumlahin aja, minus 40 ditambah plus 17 itu minus 23. Oke, ya buat yang nggak tahu ini maksudnya apa, nanti di cruise altitude temperaturnya itu kurang lebih di minus 40 derajat. Nah, menurut Aisyah dia plus 17, artinya dia 17 derajat lebih hangat dari 40 ini, makanya di sini hasilnya jadi minus 23. Jadi kita koreksi untuk transition altitude-nya ini udah benar 11.000 kaki. Kalau gitu nih kita udah bisa execute. Cuma kalau di real life ya, bagian ini biasanya di execute-nya itu pas setelah semua penumpang sama semua kargo di boarding. Kenapa? Karena nilai zero fuel weight yang kita isi di sini itu sifatnya hanya sementara. Ya. Nah, kenapa dia masih bisa berubah-berubah? Kalau kita lihat di sini, kita bawa penumpang hari ini tuh 124 jiwa dengan berat kargo 3 ton. Kalau di dunia nyata ini belum tentu fix. Angka ini masih bisa berubah-berubah. Bisa aja ntar ada penambahan atau ada pengurangan. Nah, kalau misalkan salah satu di antara kedua variabel ini ada yang berubah, dia nanti akan mempengaruhi ke pilotnya. Kalau pilotnya berubah, nanti gross weight dari pesawat ini juga pasti bakalan ikutan berubah. Nah, kayak central gravity, zero fuel weight itu udah pasti bakal ikut berubah juga. Makanya kita kalau di real life harus nunggu yang namanya final load sheet. Final load sheet itu kayak semacam laporan ya. Dia keluar setelah semua penumpang sama semua kargo di boarding ke dalam pesawat ini. Jadi ntar kelihatan tuh berapa berat yang sebenarnya atau yang actualnya itu berapa. Nah, semisal kalau ada perbedaan nilai, kita isi di sini nih. Yang di sini juga Pak harus kita koreksi. Misalnya ini kan estimasinya 54,5. Oh, ternyata pas semuanya udah selesai di boarding, beratnya cuma 52,5. Nah, kita tulis nih di sini nih 52,5. Yang di atas ini juga kalau misalkan ada perubahan kita tulis berapa perubahannya. Nah, nilai yang di sini harus kita update ke yang terbaru, baru kita execute.
Itu kenapa bagian ini di execute-nya itu di akhir setelah semuanya ini fix. Nah cuma karena ini simulator ya, kita anggap aja ini udah 100% fix, jadi kita execute sekarang. Kita balik lagi ke Lex, kita cocokin sama chartnya ya. Kita nanti take off dari airnav departure runway 25 right, berarti pakai airnav ya. Transition altitude-nya 110, airnav-nya yang dibutuhin itu 1, GNS required. Kalau kita lihat di sini actualnya itu 0,06, berarti ini pesawat bagus ya, karena dia semakin kecil dari 1 itu pesawatnya akan semakin presisi nih, terbang mengikuti path-nya nih. Oke, kita dari delta to delta, berarti nanti kita take off, maintain runway heading, habis itu kita turun right menuju ke UPNAV, dari UPNAV kita ke NIPIP, dari NIPIP kita ke IDUMU, dari IDUMU kita ke DOTA. Oke, UPNAV, NIPIP, IDUMU, DOTA, ini udah cocok. Cuma nanti karena kita terbang nggak pakai ATC ya, jadi nanti constraint-constraintnya ini kita hilangin aja. Jadi nanti kita langsung direct aja climbing ke 2x0. Kita bisa push dulu, habis itu kita aktifin. Nah kalau udah, kita bikin MSA ring. Buat yang nggak tahu MSA itu apa nih, MSA nih yang merah-merah nih, yang lingkaran merah. Nah buat lebih jelas ya, kita buka aja di chart runway-nya. Nah ini dia, MSA itu singkatannya minimum sector altitude, ARP singkatannya aerodrome reference point. Nah maksudnya bandaranya ini itu menjadi titik pusat dari tengah lingkarannya ini ya, reference point, dia menjadi reference point dari lingkaran ini. Nah jarak dari tengah ke pinggir sini itu 25 nautical miles. Berarti kalau kita mau bikin di fix ya, kita lihat dulu nih MSA nya mengacunya kemana. Sebagai contoh nih Soekarno-Hatta, MSA nya mengacunya ke aerodrome-nya, berarti kita tinggal isi aja kode bandaranya, Whiskey India India India. Nah MSA itu nggak selamanya mengacu ke aerodrome, dia bisa mengacu ke VR, bisa mengacu ke NDB, bisa juga ke waypoint. Jadi ini harus kita perhatiin kalau mau bikin MSA ring ini. Cuma karena di Soekarno-Hatta ini dia mengacunya ke aerodrome, berarti kita isi kode aerodrome-nya. Oke, untuk distance-nya 25 nautical miles. Nanti dia bakal bikin ring atau cincin di navigation display-nya di sini. Nah fungsinya ya, buat yang nggak tahu, kita balik lagi ke view yang awal biar lebih enak ngeliatnya. Nah MSA itu dia berfungsi sebagai instruksi aja. Jadi selama kita terbang di dalam lingkaran ini dengan mengikuti standar altitude yang udah ditetapkan, itu pesawat kita dijamin aman dari segala obstacle yang ada di wilayah ini. Jadi misal kita take off nanti dari sini, kita menuju ke UPNAV, berarti kan kita masuknya ke sektor atas nih kan, ke sektor 2000. Nah andai pas kita nanti take off, pesawat kita terjadi apa-apa atau ada terjadi emergency, kita tinggal climbing aja ke 2000 feet. Ini pesawat kita udah dijamin aman dari obstacle yang ada di wilayah atas. Begitu juga kalau kita terbangnya ke wilayah bawah nih, safety altitude-nya 4500. Kalau kita mau aman ya kita tinggal climbing aja ke 4500. Nah ketinggian yang ada di MSA sini itu dia udah sebenarnya udah ketambahan 1000 feet. Nah sebagai contoh, ini kan 4500, kalau kita kurangin dengan 1000 feet itu kan hasilnya 3500. Nah berarti obstacle tertinggi yang ada di wilayah lingkaran bawah sini itu 3500 feet. Nah jadi MSA ini sebenarnya dia udah nggak perlu lagi ditambahin 1000 feet ya. Cuma kalau misalkan kalian lebih nyamannya terbang ditambahin 1000 feet lagi biar ada buffer safety-nya, ya nggak apa-apa ya, nggak menjadi masalah. Cuma kalau saya biasanya setnya ke 2000 nya, jadi mengikuti yang udah di sini, yang udah ditetapkan, nggak perlu ditambah 1000 feet lagi. Oke, jadi kurang lebih gitu fungsinya dari MSA. Oke, ini kalau udah kita hitung performance-nya, take off speed.
Oke, untuk key and edge nya 1005 ini kita set dulu di sini, yang bawah sini juga. Oke, kita take off pakai flaps 5, ratingnya take off 1 dengan sel temperaturnya 46 Celsius, trimnya 4.8. Berarti kita isi langsung di sini. Tadi 46 pakai take off 1, climbingnya udah benar. Nah, yang temperatur yang di sini pastiin dia sama dengan yang ada di sini. Ya, jadi beberapa pesawat dia ada yang udah otomatis, ada juga yang dia ini masih kosong, jadi kita harus ngisi manual. Jadi kalau misalkan di sini kosong, atau kalaupun dia udah otomatis tapi dia salah, kita harus koreksi. Cara koreksinya kita pakein slash, kita isi berapa nilainya, kita enter, jadi dia masuk ke kanan. Kalau nggak pakai slash nanti dia masuknya malah ke bagian sebelah kiri itu. Ya, kita lanjut ke take off, flaps saya pakai flaps 5, central gravity-nya kita bisa lihat di sini 25,2 ya. Sebenarnya kita bisa juga double klik, cuma biar kita tahu nih angka 25,2 ini datangnya dari mana. Oke, untuk take off speed 134, 137, 142, 134, 137, 142. Oke, ini yang bagian sini saya biasanya pakai 1000 feet. Jadi nanti pas pesawatnya climbing dia mencapai 1000 feet, take off thrust ya, dia bakal berubah ke N1. Oke, untuk trimnya bisa kita set dari sekarang aja di 4,8 ya, kurang lebih segini lah. Oke, di MCP nya kita set di speednya ke itunya 142, runway headingnya kita bisa lihat di sini 247. Oke, altitude-nya kita langsung aja direct ke 280. Oke, detector on, auto throttle, VNAV, LNAV. Headingnya course bisa kita samain dengan headingnya 247. Oke, yang sebelah sini itu sebenarnya juga bisa disamain, cuma kalau saya biasanya setnya ke opposite-nya, lawan 180 derajatnya. Jadi buat nyari opposite heading itu ada rumus yang cukup sederhana biar memudahkan kita. Nah, caranya kalau misalkan nilainya di atas 180 derajat, sebagai contoh ini 247, ini kan udah di atas 180. Nah, rumusnya digit pertamanya kita kurangin dengan 2, digit keduanya kita tambahin dengan 2, digit ketiganya kita biarin aja. Berarti 2 dikurang 2 itu 0, 4 ditambah 2 itu 6, 7 nya kita biarin, hasilnya 067. Berarti opposite course dari 247 ini 067. Oke, kita set 067. Nah, sip. Nah, terus gimana kalau misalnya nilainya di bawah 180? Ya, kita ambil contoh misalnya kita pengen nyari 026. Nah, rumusnya tinggal kita balik aja nih. Kalau yang pertama kan digit pertamanya kita kurangin, digit keduanya kita tambahin. Nah, buat nyari yang di bawah 180 itu digit pertamanya kita tambahin dengan 2, digit keduanya kita kurangin dengan 2. Nah, digit ketiganya kita biarin aja, nggak usah kita apa-apain. Berarti 0 ditambah 2 itu 2, 2 dikurang 2 itu 0 ya, 6 nya kita biarin. Berarti lawan dari 026 ya 206. Nah, jadi rumus ini kepake banget kalau misalnya kita terbang VR to VR. Karena kalau kita udah terbang VR to VR, kita bakal lebih banyak main di course sama headingnya. Jadi rumus tadi lumayan bikin kita cepet nih buat nyari opposite-nya. Oke, ini udah set. Ini kita tampilin auto brake kita set ke RTO. Yang di atas ini juga jangan lupa kita samain ke cruise altitude-nya 2x0.
di bawah sini landing altitude-nya di 50 di sana itu. Sip. Oke, ini untuk frekuensinya bisa kita set ke Cengkareng. Kita lihat dari sini aja biar lebih cepat. Frekuensinya 113.6. Oke. Untuk standby kita bisa langsung isiin ke frekuensinya 25 right. Kita bisa lihat di sini, kita isi kode bandaranya, kita lihat ke bawah 25 right itu frekuensinya 110.9. 110.9. Sip. Oke, untuk tiket kita set ke 2000 karena kita terbang nggak pakai ATC. 2000 itu artinya standby. Oke, ini udah set. Oh ya, MDA nya juga kita set ke 25 right. Kita buka chartnya dulu. Oke, 320. Oh ya, ini kalau di chart course-nya 248, tapi kalau di IFB nya sini 247. Berarti kita ikutin chartnya aja deh ya. Ini 248, ini tambahin 1. Oke, 068. Oke, sip. Nah, tujuannya apa sih kita bikin kita setup kayak begini? Jadi nanti kalau misalnya pas kita take off ya, pesawatnya kenapa-napa, kita harus balik lagi ke runway 25 right. Ini kita udah siap nih semua ya, course-nya, heading-nya, ini MDA-nya, frekuensinya itu kita udah ready semua. Jadi kita tinggal beresin aja masalah yang muncul, nggak banyak kerja lah istilahnya. Jadi kita nggak banyak kerja lagi buat nyiapin pesawat ini balik lagi gitu. Oke, ya kalau udah semuanya berarti kita bisa keluarin checklistnya. Oke, pre-flight checklist oksigen kita tes. Oke, di lebih dari cukup. Navigation transfer and display switches normal auto. Windows seat on. Pressurization mode selector auto. Flag instrument heading to 48. Altimeter 1005. Parking brake set. Engine start reverse, cut off. Pre-flight checklist complete. Ini karena kita pertama kali terbang, kita pakai aja yang sebelah kanan. Oke, kita bisa panggil GSX aja langsung, nggak usah pakai briefingan biar videonya nggak kelamaan. Jadi kita langsung panggil aja ya. Oke, ini tow trucknya dia udah connect. Kita nggak ada center tank, berarti fuel pumpnya nggak kita hidupin yang center. Hydraulic on, anti collision on. Kita keluarin checklistnya. Before start checklist, flight deck door, close and lock fuel 7.1 kg, pumps on, passenger sign on, windows lock, MCP V2142 heading to 4X, altitude 280. Takeoff speed V1 134, V-rotate 137, V2142, CD perfect complete, rudder and aileron trim free and 0, task and takeoff mapping complete, anti collision light is on. Before start checklist complete. Kalau gitu kita bisa pushback ke arah kanan. Oke, parking brake release. Commencing push. All engines clear. Start at will. Oke, kita timing. Kita juga udah dapat clearance ya buat starting engine. Jadi kalau gitu packs off, starting engine number 2. Oke, timing. Oke, 25%. Kita masukin fuelnya, kita monitor. Kalau 15 second dia nggak ada kenaikan, kita harus batalin engine startnya. Nah, ini AGT nya naik, oil pressure juga naik. Nanti N2 nya 56%, dia bakal berubah ke cutoff.
Oke, 2 3 4 5 6 starter cutout. Kita lihat AGT nya ngepicknya di berapa, 5 1 5. Oke, starting engine number 1. Parking brake set. Oke, 25%. Kita masukin fuelnya, kita monitor. AGT nya naik, oil pressure juga naik. And locking gear. Oke, 2 3 4 Door 5 trap disconnected. 6 starter Bypass cutout. pin removed. Left is clear. Right is clear. 5 1 6. Oke, before taxi checklist. Flaps 5, flag control. Oke, dia udah bawa bypass pinnya, udah di dada-dada sama dia, berarti udah clear ya. Kalau gitu kita keluarin lagi checklistnya. Before taxi checklist: generators on, profit on, anti ice off, acceleration valve auto, engine start switches continuous, recall, check auto brake RTO, engine start reverse, idle return, flag control, check ground equipment, clear. Before taxi checklist complete. Kalau gitu anggap aja kita udah dapat clearance, jadi kita hidupin taxi lights-nya, release parking brake, kita taksi ke 25 right. Oke. Oke, kita udah dekat runway. Kalau gitu strobe lights-nya bisa kita hidupin, tiket kita set ke Tara. Checklistnya kita keluarin lagi. Oke, before takeoff checklist: flaps 5 green light, stabilizer trim 4.87 unit. Before takeoff checklist complete. Oke, runway is clear, lights on. Oke, ini taksi lights-nya kita matiin aja. Oke, timing, stabilize, take off, N1 heading south, toga. Oke, 18 knots, cek 100 knots. Oke, P1 rotate. Kira.
command alpha. Oke, after takeoff checklist. After takeoff checklist, engine blitz on, packs auto, landing gear up and off, flaps up, like after takeoff checklist complete. Oke, ini headingnya bisa kita update juga ke 285. Oke, balik lagi. Ini sekarang kita udah mau desain ya. Kalau kita lihat di FMC-nya kita sekitar 26 miles lagi desain, jadi udah deket banget. Kalau gitu kita bisa langsung siapin aja pesawatnya. Nah, pas kita mau siapin sebelum desain, ada dua hal juga yang harus kita siapin. Yang pertama itu weather, sama yang kedua itu chart. Untuk weather, kita di Palembang nanti landing dapat angin dari arah 330, berarti kita bisa pakai runway 29 buat landing. Untuk anginnya itu 11 knot. Temperatur di sana 32, QNH-nya 1005. Berarti kita set di sini QNH-nya 1005. Yang di FMC juga desain forecast-nya 1005 QNH. Oke. Transition level ini sebenarnya dia udah otomatis. Cuma kita bisa lihat lagi di chartnya buat pastiin aja. Kita lihat ke atas ini transition level 130. Oke, udah benar. Kita execute. Lanjut kita hitung landing flapsnya, kita ke progress, kita kurangin fuel quantity sama fuel pada saat kita landing di sana. 5,6 kurang 5,2 itu 0,4. 0,4 kita kurangin lagi sama landing gross weight-nya 60,1, berarti dapat 59,7. Untuk flaps kita pakai 30 aja, auto brake-nya 3. Force kita set ke 292. Yang di sebelah sini juga kita set ke 292. Oke. Untuk frekuensi ALSA 110.5, kita set di sini 110.5. Yang sebelahnya juga kita taruh aja dulu di standby, nanti kita switch pas sudah mau dekat sama bandaranya. Untuk MDA nya kita bisa lihat lagi di chartnya, runway 29 280. Kita set di sini 280 set. Untuk landing altitude airport elevation di sana itu 49, kita udah set ke 50, berarti udah set juga ini. Oke, kita lanjut bikin minimum sektor altitude-nya kayak kita bikin di awal tadi sebelum take off. Kita lihat di Palembang ini MSA nya mengacunya tuh ke VOR Palembang. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau dia mengacunya ke VOR, kita isi VOR-nya kemana mengacunya. Nah, ini dia mengacunya ke Palembang, berarti kita isinya ke Palembang. Kita taruh di sini, distance-nya sama 25 mil. Oke, kita ke Lex, kita ambil runway waypoint-nya, kita masukin lagi ke fix. Ke halaman selanjutnya kita taruh 5 sama 10. Jadi nanti kita extend flaps 5 nya pas 10 miles dari runway, kita gear down-nya di 2500. Kita lanjut extend flaps 30 pas pesawatnya ini berjarak kurang lebih 5 miles dari runway. Oke. Ya, ini altitude-nya kita turunin aja dari sekarang. Kita turunin ke 130 aja. Sebenarnya kita bisa turunin langsung ke 3000, cuma ya biar lebih enak aja kita turuninnya secara bertahap. Oke. Sekarang kita cocokin aja ini sama yang ada di chartnya. Kita nanti kita cocokin ya. Airport elevation 49 tadi udah benar, transition level 130 juga udah, airnavnya 1, ini actualnya di 0,06. Pastiin dia di bawah 1, berarti ini bagus ya pesawatnya, semakin kecil semakin bagus. GNSS required, kita nanti pakainya Gusco Bravo. Gusco itu datangnya dari bawah sini, dari Gusco kita ke A tadi, constraint-nya below flight level 130. Tadi 130. Dari yang tadi kita ke Godir 4000 above, dari Godir kita ke Epin 3000. Oke, nanti dari Epin kita tur left ya ke runway 29 nya, kita intercept glide slope sama localizer-nya. Kita buka
di runway-nya. Kalau kita misapproach nanti atau kita gorong, kita climb straight ahead ke 1500, turn right, proceed to airpin di 3000 or as instructed by ATC. Untuk glide slope-nya dia standar 3 degrees. Nah, untuk descent angle-nya kita lihat dulu speed kita itu 142, berarti tengah-tengah lah ya, sekitar 800 feet per minute lah kurang lebih. Oke, lanjut kita buka airportnya after landing ya. Nanti kita landing dari 29. Ini panjang runway-nya 9800 feet. Kita paling landing cuma pakai sekitar 2100 feet aja, berarti kurang lebih di sini nanti kita berhentinya. Kalau bisa kita exit di Charlie, kalau nggak bisa kita ya udah ke Bravo aja, nggak usah terlalu maksain. Nanti dari exit kita join November Papa ya, dari November Papa kita ke apron Paya taxiway Delta. Ntar kita parkirnya di tengah-tengah sini aja nih, di November 6. Gitu aja ya. Ini pesawatnya juga udah descent, kita bisa buka checklistnya. Descent checklist, precision, landing altitude 50, recall, check auto brake 3, landing data VREF 142, minimum 2x0, approach briefing complete, descent checklist complete. Oh ya, ini VOR bisa kita tune ke VOR-nya Palembang ya. Kita bisa lihat aja di sini biar lebih cepat. Kita cari di sini mana Palembang. Nah, ini dia. Palembang 115 decimal 5. 115 decimal 5. Nah, di sini juga. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi pas sudah mau dekat sama bandaranya. Oke, ini airportnya udah deket. Kalau gitu untuk frekuensi LSA bisa kita aktifin. Kita kasih lap 1 aja dari sekarang. Oke, 2500, gears down, lap safety, speednya kita turunin lagi. Brakes arm, lights on, engine start switches-nya continue. Oke, VREF kita 142, karena angin 11 knot kita ambil separuhnya ya, 5, berarti 5 ditambah 142 itu berarti 147, berarti nanti VREF kita 142 plus 5 ya. Oke, lap seperti 30 green light, kita keluarin checklistnya. Landing checklist, engine start switches continuous, speed brakes arm, landing gears down, flaps 30 green light, landing checklist complete. Ini kayaknya kita nggak bisa ya kalau ngejar exit di Charlie, soalnya speednya lumayan tinggi ini. Jadi daripada kita maksain nanti exit di Charlie-nya, lebih baik kita ke Bravo aja. Ntar landing kita rolling aja sampai ke Bravo. Oke, 1000 mendapat.
Minimums Oke, continue landing, kita incar aiming pointnya. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Oke, speed reset, reverse normal. Ini Charlie, berarti Bravo selanjutnya. Oke, auto brake disarm. Knot, reverse nya bisa kita tutup. Ini dia taxiway Bravo. Oke, flight time kita 47 menit. Ini kita belok dulu aja ke November Papa, baru kita clean up. Kita clean up dulu. Oke, Marshall inside. Ini taxi light-nya bisa kita matiin. Kita masuk di sini. Oke, kita belok. Ini kayaknya agak kemajuan ya, tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja. Oke, stop. Parking brake set. View-nya bisa kita switch. Engine-nya shutdown. Oke. Kalau kita dan disarm select version cross check. 1 jam 1 menit ya. Kita early 19 menit. Soalnya kalau di flight plan-nya itu kita block time-nya harusnya 1 jam 20 menit. Cuma di sini 1 jam 1 menit, berarti kita 19 menit lebih awal. Bagus ya berarti. Oke, ini fuel pump-nya bisa kita matiin, hidrolik, window seat, anti collision-nya bisa kita matiin. Oke, kita keluarin checklistnya. Shutdown checklist: fuel pump off, prop heat off, hydraulic panel set, flaps
up, parking brake set, engine start reverse, cut off, weather radar off, shutdown checklist complete. Oke, kalau gitu flight kita dari Jakarta ke Palembang udah selesai. Terima kasih buat yang udah nonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang.